Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai gibah, namimah, dan fitnah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dara Berliana Putri, Lola Mahdena, dan Rika Nurpatwa yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rika Nurpatwa dengan NIM 12480300040. Di sini saya akan membahas mengenai gibah. Nah, kita mulai ke pengertiannya dulu ya. Gibah secara bahasa berarti celaan, fitnah, atau pergunjingan. Nah, dalam KBBI ini dekat maknanya dengan umpatan atau gosip, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Nah, dalam bahasa Arab, gibah itu berasal dari kata al-gibah yang bermakna sesuatu yang tersembunyi, merujuk pada tindakan membicarakan aib orang yang tidak hadir yang biasanya tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pembicaraan bisa disebut sebagai gibah apabila membahas kekurangan atau hal buruk tentang seseorang yang tidak berada di tempat saat percakapan berlangsung, dan orang tersebut tidak ridho atau tidak menerima jika dirinya dibicarakan seperti itu. Selanjutnya ada dalil Al-Quran mengenai gibah ini, yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 19, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya atau berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, maksud dari ayat ini tuh menegaskan bahwa menyebarkan aib, fitnah, atau berita buruk tentang sesama muslim adalah perbuatan yang sangat dikecam. Nah, tujuan utama ayat ini juga adalah melindungi kehormatan individu dan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial akibat penyebaran keburukan. Adapun dalil hadis yang membahas mengenai gibah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, Kutaibah, dan Ibnu Hujr. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian apa gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu apabila orang yang kubicarakan itu memang sesuai dengan apa yang kuucapkan? Rasulullah menjawab, apabila itu benar seperti apa yang kau bicarakan, maka berarti engkau telah berbuat gibah. Namun, apabila kau bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti engkau telah berdusta yang sangat besar terhadapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 290. Nah, beberapa ulama itu memiliki pandangan masing-masing mengenai gibah. Yang pertama, Imam Al-Raghib mendefinisikan gibah sebagai tindakan seseorang yang membicarakan aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara itu, Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan bahwa gibah adalah membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai di belakangnya. Menurut mayoritas ulama hadis, gibah mencakup segala bentuk kekurangan atau cela yang dimiliki seseorang, baik yang berkaitan dengan fisik, agama, status sosial, sifat kejiwaan, akhlak, harta, keturunan, keluarga, dan sebagainya. Nah, secara umum, gibah itu dapat diartikan sebagai membicarakan orang lain yang tidak benar mengenai kekurangan atau sesuatu yang tidak disenanginya. Nah, perbuatan ini juga bisa dilakukan melalui ucapan maupun tindakan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat berkumpul bisa termasuk dalam perbuatan gibah. Sebab biasanya dalam suasana bersama teman-teman, tanpa sadar orang mulai membicarakan aib keluarga atau orang lain sebagai bahan percakapan. Nah, macam-macam gibah yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam karya-karyanya, Syarah Sahih Muslim dan Riyadu As-Sholihin menjelaskan bahwa pada dasarnya gibah merupakan perbuatan terlarang. Namun, ada kondisi tertentu yang membuatnya diperbolehkan, yaitu ketika bertujuan untuk kepentingan syar'i yang tidak bisa dicapai tanpa melakukan gibah. Salah satu contohnya itu adalah yang pertama,
gibah dalam rangka mengadukan kezoliman atau at-tazalum. Nah, orang yang mengalami kezoliman diperbolehkan untuk melaporkan perbuatan zolim yang menimpanya kepada pihak berwenang seperti hakim, penguasa, atau orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam proses pengaduan ini, tentu korban harus menceritakan keburukan atau perlakuan buruk orang yang menzoliminya. Nah, agar keadilan dapat ditegakkan, pengungkapan ini tuh dibolehkan karena bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezoliman. Yang kedua, gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah untuk meminta pertolongan atau al-isti'anah. Diperbolehkan melakukan gibah ketika seseorang memerlukan bantuan untuk mencegah kemungkaran atau menasihati orang yang melakukan maksiat agar kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan menyampaikan hal yang diperlukan kepada orang yang diyakini mampu memperbaiki keadaan tersebut. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga ini gibah yang diperbolehkan, yaitu gibah untuk meminta fatwa. Seorang muslim itu diperbolehkan menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada ulama atau ahli agama saat meminta fatwa. Nah, misalnya ketika mengalami kezaliman dari orang lain, dalam hal ini bisa saja aib dari pihak yang menzolimi disebutkan demi mendapatkan kejelasan hukum. Nah, yang keempat itu ada gibah untuk memberi peringatan atau at-tazir. Gibah ini tuh diperbolehkan karena dalam rangka memperingatkan umat Islam agar terhindar dari keburukan. Contohnya itu seperti tindakan para ahli ulama hadis yang menyebutkan kekurangan para perawi dalam ilmu jar wa ta'dil guna menjaga keabsahan riwayat hadis. Nah, hal ini tuh diizinkan berdasarkan kesepakatan ulama karena bertujuan melindungi umat dari kesalahan dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Yang kelima ini, gibah yang diperbolehkan ini adalah gibah terhadap orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Nah, diperbolehkannya itu membicarakan keburukan seseorang yang secara terbuka melakukan perbuatan dosa, seperti pelaku maksiat, ahli bid'ah, atau orang fasik yang tidak malu mempertontonkan keburukannya di hadapan umum. Misalnya, jika ada seseorang yang minum minuman keras secara terang-terangan, maka diperbolehkan mengatakan dia telah meminum khamar. Namun tidak dibenarkan menambah-nambahi atau membicarakan hal lain di luar apa yang sudah nyata dilakukan gitu. Terus yang keenam, yaitu gibah untuk menyebut ciri atau julukan seseorang, at-ta'rif. Nah, ini tuh diperbolehkan karena menyebutkan julukan atau ciri khas seseorang jika itu bertujuan untuk memperkenalkan, bukan untuk merendahkan. Contohnya, jika seseorang itu dikenal dengan sebutan si buta, maka boleh menyebutkannya dalam konteks memperjelas identitas orang tersebut. Nah, jadi bukan untuk menghina tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperjelas identitas seseorang gitu. Bukan maksud untuk menghina atau mempermalukan. Nah, sanksi bagi para pelaku gibah itu ada 3. Yang pertama, mendapatkan siksaan kubur. Tentunya, jika kita melakukan gibah dan mendapat dosa, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, yaitu mendapatkan siksaan kubur. Yang kedua, menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah, dengan gibah itu sendiri, kita bisa masuk neraka gitu. Jadi nggak boleh gibah ya teman-teman. Terus yang ketiga itu adalah menyiksa diri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah namimah. Secara etimologi, namimah itu artinya suara pelan atau gerakan. Sedangkan menurut istilah, namimah adalah tindakan menyampaikan ucapan seseorang kepada pihak lain dengan maksud memecah belah atau merusak hubungan. Ini tuh tidak terbatas pada ucapan saja, tapi juga pada perbuatan, baik yang mengandung aib ataupun tidak. Selama informasi itu tuh tidak baik untuk disebarkan atau tidak suka untuk disebarkan gitu. Nah, ada 3 pendapat ulama yang kita ambil yang menjelaskan apa itu namimah. Yang pertama itu Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, namimah itu adalah rekayasa perkataan untuk memprovokasi dan merusak hubungan. Lalu yang kedua adalah menurut
Al-Bagawi. Menurut Al-Bagawi, namimah adalah menyampaikan ucapan seseorang untuk menimbulkan perselisihan. Nah, yang terakhir itu ada menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu menyampaikan bahwa namimah adalah mengungkapkan rahasia yang tidak disukai oleh pihak manapun yang terlibat. Nah, jadi dari ketiga ini tuh bisa kita garis bawahi atau kita simpulkan bahwa namimah itu merupakan segala bentuk penyampaian informasi yang dapat memicu konflik dan merusak keharmonisan atau hubungan, meskipun misalkan informasi tersebut tuh benar adanya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada dalil namimah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, maksud dari ayat ini tuh adalah uh, mengingatkan kita agar tidak langsung percaya gitu pada berita atau informasi yang disampaikan orang lain. Apalagi kalau misalkan informasi itu tuh disampaikan sama orang yang gak bisa kita percaya gitu. Jadi kita tuh harus cek dulu atau cari tahu dulu informasi ini tuh bener apa enggak gitu, supaya nggak ada kesalahpahaman gitu dari kitanya kepada orang yang dibicarakan gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada dalil hadisnya, yang dimana artinya tuh telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainiyah dan Mansur dan Ibrahim dari Hammam bin Al-Haris. Ia berkata, pernah seorang laki-laki lewat di hadapan Huzaifah bin Al-Yaman. Lalu dikatakanlah kepadanya, sesungguhnya orang ini sering menyiarkan hal-hal yang buruk dari manusia. Maka Huzaifah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu al-fatat. Sufyan berkata, al-fatat artinya anamam atau penyebar keburukan atau perilaku namimah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2026 pada Maktabatu Al-Ma'rif Riyadh. Sudah jelas ya teman-teman, hadis ini tuh menjelaskan bahwa orang yang suka mengadu domba atau melakukan namimah itu uh, merupakan tindakan buruk gitu kan, dan orang tersebut tuh tidak akan masuk surga gitu. Nah, maksudnya tuh kayak perbuatan namimah ini tuh termasuk dalam dosa besar karena bisa merusak hubungan antar manusia dan menimbulkan permusuhan gitu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri namimah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya, ciri-ciri namimah itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan aib atau berita orang lain hingga menimbulkan prasangka buruk atau kebencian. Yang kedua, menghasut atau memprovokasi agar terjadi konflik antara dua pihak. Yang ketiga, menyebarkan berita palsu atau menambah-nambahkan informasi yang benar untuk memperkeruh suasana. Nah, yang keempat itu menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang terlibat. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk namimah. Bentuk-bentuk namimah ini tuh ada 2 teman-teman. Yang pertama, namimah lugas atau namimah yang diucapkan langsung oleh ucapan. Namimah ini tuh dilakukan gitu kan dengan cara menyampaikan berita atau aib seorang secara langsung kepada orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau prasangka buruk. Nah, yang keduanya adalah namimah dengan isyarat atau tanpa kata-kata gitu. Nah, ini tuh dilakukan kayak dengan gerakan tubuh kayak seperti menaikkan alis atau dikode dengan tangan atau isyarat apapun yang dilakukan oleh gerakan tubuh gitu kan tanpa adanya perkataan apapun. Dari kedua bentuk namimah ini, ya bisa kita simpulkan bahwa namimah itu bisa dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Dan yang jelas keduanya itu sangat dilarang ya, karena Islam itu sangat amat melarang gitu adanya namimah ini, gitu kan. Karena dampaknya tuh besar, yaitu dengan merusak hubungan. Sedangkan dalam Islam itu hubungan itu harus dijaga gitu kan untuk memperpanjang silaturahmi gitu. Nah, lalu ada sikap seorang muslim terhadap namimah. Gimana sih cara kita sebagai muslim dan muslimah itu menyikapinya gitu, menyikapi orang yang bernamimah atau melakukan adu domba. Yaitu yang pastinya yang pertama,
tidak langsung percaya. Karena pelaku adu domba termasuk orang yang tidak bisa dipercaya atau fasik gitu kan. Jadi harus berhati-hati. Lalu yang kedua itu menegur dan menasehatinya supaya berhenti menyebarkan keburukan dan menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang gitu dalam Islam, dalam agama gitu. Lalu yang ketiga itu membenci perbuatannya karena Allah. Jadi bukan membenci orangnya, bukan membenci pribadinya gitu, tapi membenci kelakuannya yang dimana kelakuannya itu tuh bisa merusak hubungan antar pihak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada tidak suuzon atau tidak berprasangka buruk gitu pada orang yang dibicarakan. Karena bisa jadi kan berita itu tuh gak bener ya, bisa jadi berita itu tuh cuma sekedar fitnah gitu. Nah lalu yang kelima itu tidak memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain, karena hal itu tuh tentu dilarang juga ya dalam Islam. Nah yang terakhir itu ada tidak menyebarkan kembali sikap tersebut gitu kan, kayak informasi yang disampaikan dari si penyebar ini tuh tidak kita sebarkan lagi orang lain gitu, supaya kita tuh nggak menjadi bagian dari si pembuat namimah ini gitu. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fitnah. Pengertian fitnah secara etimologi adalah kata fitnah berasal dari bahasa Arab yang diartikan patana, yang berarti menguji, mencoba membakar logam untuk menguji kemurniannya. Nah, secara istilahnya, fitnah adalah segala bentuk perkataan atau perbuatan yang menyebabkan kerusakan, perpecahan, atau tuduhan tahapan bukti yang merugikan orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tindakan. Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, waqtuluhum haitsu taqiftuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin, yang artinya, bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu maka pergilah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir. Dijelaskan juga dalam hadis Bukhari nomor 660 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Abnu Mu'adun kana qalallahi abdi bin Jabiro sami'tu qala amirin ang sub'atu hadasana qala gumdarun hadasana qala Bashar ibn Muhammadun hadasani faka'annar rajulu fangsarafa bil baqarati faqara al-hisya'a fasalla qaumahu fayaumu yarji'u thumma wasalama alaihi Allahu sallan nabiyyi ma'a yusalli jabalin wa amruhu fatinang qala au miroring salasan fatanung faqala wasalama alaihi Allahu shalla nabiyya fabalagha minhu tana wala muaddan ahfaduhuma la amru qolal mufassali awsatin min bisurataini. Mu'adz bin Jabal pernah salat bersama Nabi Muhammad SAW. Dia lalu kembali pulang dan mengimami kaumnya salat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah. Nah, kemudian ada seseorang laki-laki keluar dan pergi. Mu'adz akan menyebut orang tersebut dengan keburukannya. Kejadian ini kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun bersabda, apa engkau akan membuat fitnah? Hal yang menjauhkan seseorang dari kebaikan dan kebenarannya? Apakah engkau akan membuat fitnah? Apakah engkau akan membuat fitnah? Beliau mengucap hingga 3 kali. Atau kata beliau, apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Lalu beliau memerintahkan Mu'adz untuk membaca 2 surah saja. Dari pertengahan Al-Mufassalah, Amruh berkata, namun aku tidak hafal kedua surat tersebut.
Ada juga bentuk-bentuk fitnah yang menjadi 5 poin. Yang pertama ada fitnah dalam bentuk lisan, seperti contohnya menyebarkan gosip, hoaks, atau tuduhan tanpa bukti. Yang kedua ada fitnah dalam bentuk tulisan atau media, seperti contoh menyebarkan berita bohong melalui media sosial, artikel, atau berita. Yang ketiga ada fitnah harta dan kekuasaan, seperti contoh godaan yang bisa menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebenarannya. Yang keempat, ada fitnah wanita syahwat, seperti contohnya mencoba yang bisa menggoyahkan keteguhan iman seseorang. Yang kelima, ada fitnah hidup, seperti contohnya musibah yang mengguncang keyakinannya. Lanjut, nah di sini juga ada ciri-ciri fitnah menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada fitnah berawal dari lisan yang tidak dijaga. Nah, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lisan adalah sumber banyak dosa. Fitnah sering muncul karena ucapan yang tidak dipikirkan, seperti gosip, adu domba, dan menyebar berita bohong. Yang kedua, ada fitnah didorong oleh hati yang kotor. Fitnah ini lahir dari penyakit seperti hasad atau dengki, dendam, dan amarah. Orang yang hatinya tidak bersih cenderung menyebarkan fitnah karena ingin menjatuhkan orang lain. Yang ketiga ada menghancurkan ukhuwah atau persaudaraan. Nah, fitnah ini menyebabkan keretakan hubungan antar individu maupun latar kelompok. Imam Al-Ghazali melihat ini sebagai bahaya besar bagi umat karena menghilangkan rasa percaya. Yang keempat ada dilakukannya dengan cara licik atau sembunyi-sembunyi. Fitnah ini sering dilakukan secara tidak langsung, seperti membicarakan orang di belakang atau menyebar isu melalui orang ketiga hingga sulit dilacak asalnya. Yang kelima, ada fitnah menyebar cepat dan sulit dihentikan. Sekali fitnah tersebar, dampaknya meluas dan sulit diperbaiki. Menurut Al-Ghazali, fitnah bagaikan api kecil yang bisa membakar hutan jika dibiarkan. Yang keenam, ada fitnah melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa ataupun korban salah informasi. Nah, banyak orang ikut menyebarkan fitnah tanpa mengetahui kebenarannya. Ini menurut Al-Ghazali menunjukkan lemahnya iman dan kurangnya ilmu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ghibah, namimah, dan fitnah adalah perbuatan tercela yang dapat merusak hubungan antar manusia dan dilarang dalam Islam. Ketiganya ini membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, sehingga setiap muslim wajib menjaga lisan, menghindari penyebaran keburukan, dan membiasakan berkata yang baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.